Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin jemaah Masjid Darul Yakin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kita nanti di yaumul kiamah diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa di malam Senin ini atau malam kita mengadakan rutinan untuk kali ini kita masuk ke pekan kedua. Insya Allah akan diisi oleh guru kita yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Yusuf. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Untuk itu mari kita buka alim kita dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa kulillahi sholiyah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya kurang 2 menit ya, jam 7. Barangkali Pak Kiai nanti dikasih waktu 10 sampai 15 menit untuk dibuka sesi tanya jawab. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tayna telah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Wakila dalam satu riwayat al-kautsar ini nama sebuah bengawan, danau yang dimiliki oleh Rasulullah yang peruntukannya untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Fasolli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhan, wanhar, dan berkorbanlah. Makna berkorban di sini adalah ay aqta'ul khulqul khanam, menyembelih binatang ternak tertentu yang diniatkan taqarruban ilallah. Itu namanya kurban, bukan kurban bahasa Indonesia. Kalau kurban bahasa Indonesia itu artinya yang menjadi apes, kurban bencana, dia dapat apes, kurban banjir. Kalau kurban di sini maknanya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak tertentu. Boleh embek, boleh sapi, boleh domba. Domba embek sama artinya? Domba. Wedus. Ya. Adapun selain dari binatang ternak tidak ada referensinya, tidak ada daging. Kalau kita pengen kurban hijau misalnya, nggak ada referensinya. Pengen kurban ayam, nggak ada. Yang Nabi contohkan itu adalah binatang ternak, domba, sapi, unta,
kerbau kalau di daerah Kudus, karena dulu ceritanya ratu atau raja di situ memeluk agama Hindu yang menyembah sapi. Jadi sebagai bentuk penghormatan, penduduk Kudus saat itu tidak menjadikan sapi itu binatang sembelihan. Sampai sekarang itu masih dipertahankan sebagai bukti bahwa bangsa kita itu sangat bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Jadi nggak ada radikal. Mentang-mentang ada dalilnya, mentang-mentang ikut Rasul, kemudian menabrak adat yang ada. Tidak. Islam datang bukan untuk menghilangkan kebiasaan yang ada, bukan mengganti tradisi yang ada, tapi untuk menyempurnakan tradisi yang sudah ada. Inna rabbika fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka orang yang membencimu itulah yang akan terputus. Jadi asbab nuzul ayat atau surah ini, Rasulullah SAW itu diolok-olok, bahasa kitanya kafir Quraisy itu nyinyir, memberikan julukan sama Rasul itu al-abtar. Al-abtar bukan kafatar, bukan. Al-abtar itu artinya yang terputus. Karena tradisi bangsa Arab sampai sekarang, kalau seorang ayah tidak memiliki keturunan laki-laki, maka garis keturunannya itu putus. Bangsa Arab sampai sekarang, makanya rata-rata orang Arab itu ketika tidak punya anak laki-laki, cari pasangan lagi biar mendapatkan keturunan laki-laki. Kalau bangsa kita enggak, karena raja-raja Pulau Jawa, bukan raja orang Jawa, bukan. Raja Pulau Jawa, raja Pulau Aceh, raja Pulau Sulawesi itu rata-rata yang namanya permaisuri itu satu. Yang namanya permaisuri satu. Yang lainnya kalau mau menikah namanya selir. Dan umumnya raja Jawa itu istrinya cuma satu. Jadi kalau ada kiai istrinya lebih dari satu, dablek, ya. Bukan nggak boleh, boleh. Adat di kita. Makanya beda dengan adat Arab. Kalau bangsa Arab itu suatu kebanggaan. Karena memang nabi-nabi di sana itu rata-rata punya istri lebih dari dua, bukan lebih dari satu, lebih dari dua. Nah, kemudian syariat itu memperbolehkan masna wa thulatha wa ruba'. Itu pun tafsirnya macam-macam. Masna dua, ada yang mengartikan dua-dua, wa thulatha tiga-tiga, wa ruba' empat-empat, jumlah jadi 70 ya. Ada yang menafsirkan. Nah, karena bangsa Arab itu punya tradisi bahwa seorang ayah ketika tidak memiliki keturunan laki-laki, maka garis keturunannya terputus. Walaupun bagaimana, Rasul juga manusia. Artinya ada kegalauan. Bagaimana ya Rasul, ya Allah, kok saya nggak punya keturunan laki-laki? Karena dalam sejarah, setiap punya anak laki-laki, baik Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim meninggal dalam usia balita. Dan itu membuat galau bagi Rasul. Hanya Rasul mengadu, ya Allah, ya Allah, bagaimana keadaan? Dan itulah yang sebenarnya ketika kita galau, Rasul itu memberikan tuntunan ngadu kepada Allah. Kalau orang sekarang kan enggak. Kalau lagi galau, update status. Ya. Kalah sama iklan biskotak. Kalau iklan biskotak kan, kalau Anda kecewa, sampaikan kepada 008. Tapi jika Anda puas, sampaikan kepada kawan dan saudara. Kalau kita kan enggak.
Giliran susah cerita sama orang, giliran dapat nikmat menang baik. Padahal perintahnya wa amma bi ni'mati rabbika fa'ad, dan adapun nikmat yang aku berikan maka ceritakan. Jadi kalau mau cerita itu yang enak-enak, tapi jangan cerita doa. Kalau kita kecewa, kalau kita susah, kalau kita lagi sedih, ngadunya sama Allah. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau cerita susah sama orang kan cuma dijubai doang. Ya belum. Atau juga apa? Susah sih itu dibilangin. Jadi malah dijubai. Ada rahimahumullah. Maka datang malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah. Ya Rasulullah, bukan Allah tidak mampu memberikan engkau keturunan laki-laki, tapi bila Allah berikan engkau keturunan laki-laki dan keturunanmu tidak Allah angkat menjadi nabi dan rasul, itu akan merendahkan derajatmu sebagai nabi dan rasul. Karena setiap nabi, setiap rasul hampir memiliki keturunan nabi dan rasul. Sedangkan kalau anakmu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, berarti engkau bukan khatamun nabiyyin, bukan nabi akhir zaman, bukan nabi penutup. Itu jawaban yang Allah berikan melalui malaikat Jibril. Makanya kemudian nabi tidak diberi keturunan laki-laki. Tapi walaupun bagaimana, Rasul tetap dalam hatinya, dalam batinnya itu selalu pengen. Sehingga dengan izin Allah pada saat itu Sayyidah Fatimah, di mana putri satu-satunya Rasul yang memiliki keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang saat itu sedang menyusui, maka ASI-nya oleh Allah dihentikan. Dengan izin Allah dari jempol kanan baginda Rasulullah itu keluar susu. Makanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bukan nyusu ASI, tapi ASC, air susu jempol. Karena dari jempol baginda Rasul itulah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menyusu. Maka kemudian Rasul bersabda, setiap anak bernasab kepada bapaknya kecuali Hasan dan Husain. Nah, pada saat ada di Irak, di mana pemerintahan waktu itu adalah dipimpin oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Itu kan pemerintahan, pusat pemerintahan Islam itu kan ada di Irak. Sampai kemudian termasuk Sayyidina Husain pun menikah dengan putri Raja Persia. Tapi dengan izin Allah, Sayyidina Husain itu meninggal dalam keadaan dipancung oleh Sufyan bin Muawiyah. Nah, satu-satunya keturunan Rasul itu dari jalur Sayyidina Ali Zainal Abidin yang diketahui oleh sejarah. Sehingga ketika ada di Indonesia, keturunan Nabi dan Rasul itu gelarnya Sayyid atau Syarif. Kalau di pemerintahan itu Syarif, seperti Syarif Hidayatullah. Kalau di luaran namanya Sayyid. Adapun Habib itu keturunan Alawi, tidak terkonfirmasi kalau dalam sejarah pada keturunan baginda Rasul. Terbukti dari tes DNA haplo darahnya itu adalah G, di mana G itu adalah haplo darah Yahudi Kaukasus. Itu menurut ilmu genealogi atau ilmu sains. Ya kalau mau dibantah ya silahkan. Tapi kembali kepada masalah keyakinan. Keyakinan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Makanya jangan hanya karena sebab nasab kita jadi terpecah belah. Mau percaya ya monggo, nggak percaya juga nggak masalah. Karena itu bukan bagian daripada rukun Islam atau rukun iman. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada persoalan. Nabi mendapatkan nikmat yang sangat besar.
Maka konsekuensi yang Nabi lakukan adalah fasholli li rabbik, sholat karena Tuhanmu, wanhar. Kalau kita bicara sholat, ya kita bahas sholat aja dulu. Sholat itu merupakan kebutuhan rohani. Dalam diri kita itu ada istilah jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani kita tahu dah. Ya. Kebutuhan jasmani apa aja? Sarapan, makan, minum, ngopi, duduk. Ya. Itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani itu satu diantaranya adalah sholat. Makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Dengan kata lain, ketika kita sedang sholat, itu kita ibarat HP sedang di-charger, sedang diisi. Makanya kebanyakan orang-orang yang tidak sholat atau tidak melaksanakan sholat, atau sholatnya kadang-kadang, itu relatif psikologisnya, emosinya itu labil, gampang marah, gampang putus asa, gampang sedih, gampang susah. Karena tadi ibarat HP itu baterainya lowbat. Beda dengan orang yang sholat. Orang sholat pun kalau tadi kita analogikan dengan bahasa jasmani, kenapa orang-orang kaya itu relatif lebih tahan sama penyakit? Karena umumnya orang kaya, Pak, kalau kita lihat realitanya, itu sebelum makan ada bahasanya makanan pembuka. Jadi sebelum makan berat, tahu makan berat, Pak? Makan semen, makan pasir. Itu ada pembuka, makan buah, makan sayur, ya. Baru dah makan berat, makan nasi. Setelah makan berat, ada makan penutupnya. Ada puding, ya. Ada kopi, ya. Ini kalau kita baca jasmani. Rohani pun sama. Sebisa mungkin ketika kita sholat jangan langsung di fardunya. Awalnya dengan qobliyah, bahasanya pemanasan. Ibarat tadi bahasa jasmani, kenapa mereka orang yang terpenuhi nutrisinya, kebutuhan akan gizinya itu lebih kuat, lebih tahan terhadap penyakit? Ya karena tadi kebutuhan gizinya terpenuhi. Begitu pula rohani. Makanya kalau seumpama kita sudah melaksanakan banyak sholat, terutama sholat yang difardukan, kok masih gampang susah, gampang marah, gampang nelangsa. Kenal nelangsa? Apa ya? Kalau Jawa nelongsong, ya. Iya, ngenes. Iya, sedih. Nah, itu bisa jadi nutrisinya itu tidak terpenuhi. Maka terpenuhilah dengan qobliyah dan ba'diyah. Itu analoginya seperti itu. Karena kalau dipikir sholat yang kita lakukan sama yang mereka lakukan para alim ulama. Artinya ya ada qauliyahnya, ada fi'liyahnya, ada qalbiyahnya. Cuman bahasanya tadi banyak bacaan-bacaan yang kita tidak paham. Dalam sholat itu kan ya ada takbir, ada tasbih, ada istighfar, ada duduk antara dua sujud. Sama dilakukan oleh mereka. Tapi hasilnya tidak sama karena kita nggak paham terhadap apa yang dilakukan. Makanya ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana hidupku ya Rasul? Emang kenapa? Perasaan hidup apes mulu. Dagang, boro-boro dapat untung, modal aja kagak balik. Kerja, boro-boro dapat upah gaji. Ada apa dengan aku ya Rasulullah?
itu ngadu kepada Rasul. Karena Rasul dijadikan sebagai tempat untuk mengadu. Makanya nggak salah kalau kemudian umat pun mengadu kepada pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Datang kepada ustaz, datang kepada kiai mengadukan nasibnya, itu nggak keliru dalam rangka mencari solusi. Kalau ngadu sama kawan, makanya nggak ada solusi. Maka apa nasihat Rasul? Perbaiki hubungan dengan Allah. Dan ternyata cara memperbaiki itu dengan memperbaiki sholat lima waktu. Kesimpulannya, sholat bisa dijadikan sebagai penolong. Wasta'inu bis-sholati was-salat. Kemudian yang kedua, wanhar, maka berkurbanlah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang sangat banyak, kalau dari dasar surah Al-Kautsar itu dua. Pertama, sholat karena Tuhanmu, dan yang kedua, berkurbanlah. Kurban makna di sini adalah taqarrub ilallah bil aql ghanam. Menyembelih binatang ternak tertentu yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu setelah disembelih dibagi tiga. Sepertiga untuk orang kaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dijadikan sebagai hadiah. Sepertiga untuk fuqara wal masakin, dan sepertiga untuk orang yang berkurban. Bagi orang yang kurban itu masih ada hak sepertiga di dalamnya. Maka ketika kurban itu pelaksanaannya dengan panitia, panitia jangan lupa menyisihkan sepertiga hak bagi orang yang kurban tadi. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau kurang boleh, tapi kalau lebih, ini dikhawatirkan mengurangi absahan daripada kurban tadi. Maka dari keterangan tiga bagian tadi, kalau dalam kitab Minhajul Muslim, bukan Minhajul Istiqomah, bukan Minhajul Muslim, sepertiga sebagai hadiah tidak sama bagiannya dengan sepertiga sebagai sedekah. Bukan maksudnya membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Bahasanya itu udah beda. Sepertiga yang untuk tokoh masyarakat, yang untuk guru, itu bahasanya hadiah. Walaupun sama, nilai hadiah itu adalah pahalanya sedekah. Maka dari bahasa hadiah ini ada bahasa kepatutan. Jangan seorang guru, jangan seorang tokoh masyarakat, jangan seorang tokoh agama dikasih kulit mulu gitu. Nah ini nggak layak, nilai kurbannya itu kan berkurang. Maka panitia pun harus ngerti, memang si pelaksanaan kurban, kalau bahasa sunnahnya, sunnah disembelih sendiri, sunnah dipotong-potong sendiri, sunnah dibagi-bagikan sendiri. Tapi berhubung tidak semua orang itu punya nyali nyembelih binatang, maka agama datang itu untuk memberikan kemudahan. Dibentuklah panitia. Maka panitia pun walaupun istilah di sini bukan panitia zakat, panitia kurban, kudu ngerti tentang detail masalah pembagian daging kurban agar tidak mengurangi daripada nilai pahala orang yang kurban. Termasuk sunnah hukumnya ketika orang yang kurban tadi, bukan orang yang dikorbankan, bukan orang yang kurban tadi, ikut menyaksikan binatang yang disembelih, itu hukumnya sunnah. Pada saat posisi binatang dihadapkan ke kiblat, kalau kita kiblatnya ngulon, berarti palanya belah kidul. Palanya belah kidul ya. Posisi orang yang nyembelih adanya di belah wetan. Kenal wetan nggak? Wetan. Orang kampung belah amat atau wetan. Ya. Belah wetan. Belah timur. Jadi posisi jantung itu ditindihi oleh badan, sehingga peredaran darah itu cepat keluar.
karena jantung itu ditekan oleh badan. Adapun masalah kaki diikat, tangan diikat, itu tafaulan karena kronologisnya ketika Nabiullah Ismail mau disembelih, Nabiullah Ibrahim itu masih ragu. Maka kemudian Nabiullah Ismail berkata, "Ya abati, wahai bapakku, ikatlah tangan dan kakiku agar engkau tidak khawatir aku akan kabur." Nah, dari cerita seperti itu, mengikat binatang ketika dijadikan kurban. Kurban ya Pak, bukan jegal, bukan. Jegal dengan kurban itu beda. Kalau kurban itu menyembelih untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka bahasa karena untuk dipersembahkan, logikanya ilok yang mempersembahkan kagak sholat. Nah ini, kita sering pakai tenaga jegal, tapi orang yang nyembelih, maaf, jangankan sholat, wudhu aja kagak. Bagaimana korbannya diterima? Orang diajak kagak ngerti. Bisa jadi bismillah aja kagak bener bacanya, walaupun baca bismillah itu adalah sunnah. Maaf, bukan saya melarang, bukan. Tidak sedikit perumahan itu memakai jasa jegal. Jegal itu yang pokoknya 4 urat terputus saja. Beda, kita itu menyembelih itu bukan untuk membunuh, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka tadi prosesnya. Bahkan dalam satu cerita, Nabi Ismail alaihissalam ketika mau disembelih itu mandi, Wak. Nah, dari cerita seperti ini, maka ada orang saking ikuti Nabi Ismail, binatang yang mau disembelih itu dimandikan. Itu nggak salah, bukan malah diketawain, karena ngikutin Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam itu mau dijadikan sebagai kurban, itu Nabi Ismail itu mandi. Lah dari cerita seperti itu, binatang kurban ketika dimandikan, artinya kalau misalkan ada orang sampai mau memandikan sapi ataupun kambing, itu nggak keliru, jangan diketawain. Justru itu yang benar. Jadi nanti ketika proses pembagian dagingnya, jadi daging posisi sudah dalam keadaan bersih. Tadi kita nggak boleh diketawain. Termasuk menutup mata ketika proses eksekusi. Itu juga sunnah hukumnya, karena Nabi Ismail pun matanya ditutupin. Itu ceritanya itu begitu. Jadi sekali lagi, bukan kita itu membunuh binatang, bukan, tapi mempersembahkan binatang dengan cara menyembelihnya tadi. Maka ketika posisi tadi binatang ternak sudah dalam keadaan dieksekusi, artinya sudah dalam keadaan menghadap kiblat, disitulah orang-orang yang kurban tadi membaca doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, seperti doa kita. Itu sunnah hukum bagi yang kurban. Kalau yang nyembelih mah enggak, maksudnya tenaga nyembelih tadi, karena di kita kan rata-rata yang kurban bukan yang menyembelih, atau yang nyembelih bukan yang kurban, bahasanya minta tolong kan gitu. Nah ketika pisau nempel di leher, disitulah takbir dikumandangkan. Jadi bukan takbir dulu baru, karena Nabi Ibrahim itu begitu. Kalau ngikutin cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika pedang Nabi Ibrahim nempel di leher Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim takbir Allahu Akbar, dilanjutkan oleh Nabi Ismail Allahu Akbar, datang malaikat Jibril, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Semuanya bareng-bareng, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Allahu Akbar terakhir walillahil hamd itu dibaca bersama-sama antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan malaikat Jibril, karena saat itu diganti oleh Allah dengan seekor domba. Ceritanya itu seperti itu. Baru dah digorok.
bukan begitu jatuh langsung eksekusi. Ini yang menyebabkan nafas ada di dalam perut sehingga daging gampang busuk, atau orang kampung bilang dagingnya bau namanya. Nah, karena proses penyembelihannya, bukan orang yang nyembelihnya, bukan. Dan ada orang buyur itu yang nyembelih si anu, orang dia kagak pernah mandi, jadinya kambingnya bau. Ya, bukan. Karena ketika kambing jatuh atau sapi jatuh, apapun ya binatang yang disembelih tadi dalam keadaan rebah, itu kan menenangkan diri, Pak. Ibarat kita, Pak, ya mudah-mudahan sih kita nggak pernah jatuh ya. Orang jatuh itu pasti mus-musan, Pak. Bapak kepleset gitu ya, jatuh, gabruk, mengge-mengge. Sama, apalagi kambing sapi dijatuhkan, bukan jatuh sendiri, dijatuhkan, dia kan berontak, maka dia berontak. Nah, sambil nunggu napasnya dia tenang, kita itu takbir. Nah, ketika kalau kita lihat kambing itu buang napas, itu kan perut itu kan melembung, kempes itu, Pak. Melembung, kempes. Nah, ketika kempes, disitulah gorok. Jangan pada saat perut itu melembung. Teorinya itu seperti itu. Maka pentingnya kita takbir itu tujuannya untuk melihat daripada pergerakan perutnya tadi. Sehingga daging sembelihan tadi, satu, nggak bau namanya, yang kedua, nggak gampang busuk. Kadang ada daging sapi, daging kambing, daging kurban, itu baru berapa jam dicium baunya udah berubah. Itu bukan karena mencucinya, tapi dari cara atau proses penyembelihannya, karena buru-buru. Maka tadi disunahkan dihadapkan ke kiblat. Setelah dihadapkan ke kiblat, kambing, sapi, kebo, unta, apapun binatangnya, lalu orang yang kurban dari belah kulon lihat binatang yang disembelih, baca tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu nyingkir, yang dekat-dekat, dan liatin aja, ntar kena darahnya. Ya. Baru di situ takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 takbir 1 napas, itu namanya takbiran. Kalau 2 takbir 1 napas, azan dan iqomah. Jadi azan pun ada aturannya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1 napas. Jangan kayak azan artis. Azan artis itu kan Allahu Akbar, napas. Itu makruh. Ada juga takbir 1 napas, namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar, nggak sah. Jadi ada takbir yang 1 napas, takbir 2 1 napas, takbir 3 1 napas, namanya takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, napas. La ilaha illallah, Allahu Akbar, napas. Allahu Akbar walillahil hamd. Walillahil, jangan walillah, ilham jangan, itu hamzah wasol, jadi dibaca langsung. Jangan walillah ilham, jangan walillahil ham, asalnya walillah alhamdu, karena dibaca langsung makanya walillahil ham. Dalam ilmu sorof, wa idza hurika hurika bil kasri, ketika kita menghidupkan huruf yang mati, hidupkanlah dengan kasroh, makanya dibacanya walillahil hamd. Walillahil hamdu kurang pas karena dalnya itu diwakafkan, maka dibacanya mad, dibacanya qalqalah. Walillahil hamd. Ulangi lagi, baca bareng-bareng. Itu hukumnya sunnah. Dalam rangka
kambing, sapi dalam keadaan tenang. Adapun masalah kulit, kepala, kalau bahasa dijual, memang tidak ada dasar yang memperbolehkan. Tetapi kita bahasanya bukan menjual, mengganti sebagai proses tenaga itu dengan nominal tertentu. Ya walaupun sama-sama dibayar, tapi niat kita itu bukan menjual. Daripada tidak ada maslahat, tidak ada manfaat, lah panitia kulit bakal apa? Ya kan? Ada orang yang mau, ya udah bahasanya itu tukar dengan uang, bukan bahasanya menjual. Itu diperbolehkan. Apalagi maaf, panitia juga butuh kopi, butuh rokok, ya. Nah iya, pakai tenaga orang pengen gratis baik. Kan logikanya begini Pak, kita korban 3,5 juta kuat. Ngapa dipinta 350 10% kok pelit amat? Lu kalau mau potong-potong dewek, bagi-bagi dewek. Ya, buat panitia dipinta 300 ya pelit amat. Kasih aja udah, suruh potong sendiri. Ya, kalau kita ya. Maka tadi kalau kita pengen korbannya diterima, apalagi yang 10%. Ya kita 3,5 juta kuat. Dipintain panitia buat plastik, buat kopi. Ya. Alasannya gak boleh, gak ada dalilnya, Fred, gak ada dalil. Kalau lu mau ngikutin zaman Rasul itu gak ada panitia kurban. Lu potong aja sendiri, lu bagi-bagi sendiri. Ya, itu sunnahnya tuh begitu, bisa ente. Nah, karena kita minta tolong, bagaimana caranya orang yang menolong kita itu ikhlas, senang, jadi win-win solution gitu. Jadi jangan dibahasakan, kok boleh kita bayar, bukan masalah bayar. Kita memberikan rasa kegembiraan kita sebagai rasa terima kasih pada orang yang telah menyelesaikan penyembelihannya tadi. Karena kita punya keterbatasan, nggak bisa nyembelih sendiri, minta tolong sama orang disembelihin. Rasa terima kasih kita sebagai bentuk kegembiraan kita ngasih sedekah, nggak salah. Bukan maksudnya kita membayar atau bahasanya tadi yang nyembelih minta bayaran, bukan. Yang nggak boleh memang tadi yang nyembelih minta bayaran, itu nggak boleh. Tapi kitanya kudu tahu diri, yang kurban tadi, logikanya tadi kita kurban 3,5 juta kuat, timbang ngasih 100-200 buat yang motong pelit amat. Ya, buat panitia. Ada lagi yang mempermasalahkan, kan panitia itu kan yang lain belum dibagikan. Ini panitia udah masak-masak pesta-pesta. Emang ada masalah apa? Ya, biasanya ustadz yang melarang, gak boleh daging kurban itu dimasak duluan sementara yang lain belum kebagian. Biasanya ustadznya nggak kebagian itu. Ya, makanya dia marah-marah. Kalau ada ustadz begitu dibagi dulu tuh sopnya. Nanti cincai itu ya kan, kadang orang itu butuh penghargaan Pak, butuh pengakuan. Nah iya, saya dulu waktu di Arab sana Pak, dikit-dikit pojok mamuk tuhon, dilarang merokok, asal ada orang merokok diparanin. Ya kita paranin lagi, kasih rokok, kasih 10 real lah cincai, nggak ada masalah. Kita merokok lepas-lepus, cuma liatin doang, minggir dia. Ya, itu caranya. Orang itu butuh dihargai. Jadi nggak ada masalah kalau kemudian panitia daging yang ada dimasak dulu, biar nanti kita makan bersama sebagai bentuk kebersamaan. Nggak ada larangannya. Jangan kemudian di zaman Nabi nggak ada model-model begitu. Ya itu aja hidup di zaman Nabi. Ya, kita itu harus kondisional. Apalagi tadi dengan segala keterbatasan. Maka kalau kita pengen korbannya diterima, kurban itu adalah sedekah. Ya kita juga banyak sedekah. Lah 3,5 juta bahkan sampai 4 juta bahkan 5 juta itu kuat kita keluar. Timbang dipintain gopek sama panitia, udah ribut. Katanya, oh saya udah bagus. Jangan saya.
Ibarat pepatah, jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelah. 5 juta kita kuat, dipinta 500 kok kayaknya berat. Itu untuk proses kelancaran pelaksanaan panitia kurban. Itu tujuannya. Jadi kesimpulannya, dua hal ketika Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Pertama, sholatlah karena Tuhanmu, dan yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Kurban makna di sini mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyembelih binatang ternak tertentu. Dagingnya dibagi 3, sepertiga sebagai hadiah, sepertiga sebagai sedekah, dan sepertiga untuk orang yang kurbannya tadi. Adapun kemudian orang yang kurban tadi tidak menerima atau tidak mau menerima karena nggak doyan daging, itu beda urusannya. Kalau panitia tetap mengalokasikan untuk yang kurban. Kalaupun kemudian orang yang kurban tadi katakanlah nggak mau menerima, itu beda urusan. Ya, tapi ada hak di sana. Dan sebagai orang yang kurban, ketika diserahkan kepada panitia, udah percayakan di dalam pembagiannya. Kadang maaf, tapi kurban lain manusia, tapi memberikan catatan orang-orang yang diberikan. Setelah dihitunglah banyak amat ini. Gak usah model seperti itu. Kalaupun mau request ya 1-2, maupun pesan itu jangan belum banyak. Apa sebabnya? Ribetin panitia. Panitia bingung jadinya, yang akhirnya kesel. Nah, itu akan mengurangi keikhlasan tenaga oleh panitia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup doa, ada waktu untuk bertanya, silahkan. Iya. Bagi yang korban sudah dapat itu kita tambahkan atau kalau bahasa pembagiannya, misalkan 1 ekor domba, maka dibagi 3, sepertiga tadi sebagai hadiah, sepertiga sebagai sedekah, sepertiga bagi orang yang kurban tadi. Artinya hak orang yang kurban dari kambing yang ia potong itu cuman sepertiga bagian itu tadi. Kalaupun kemudian orang yang korban minta bagian dari daging kambing yang lain, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ngambil dari bagian dari yang ia kurbankan, itu menjadikan kurbannya itu tidak sah. Jadi kalau misalkan diberikan kepada panitia, orang yang kurban tadi kan sudah dapat sepertiga sebetulnya. Tapi karena dia banyak saudara, dia minta bagian dari daging bukan kambing yang ia potong. Itu masih dibenarkan. Yang tidak dibenarkan itu ngambil bagian lebih dari sepertiga dari binatang yang dikurbankan. Gitu. Ya. Jadi itu masalah teknis saja. Boleh-boleh aja. Iya, boleh seperti itu. Kalau dari sapi yang lain itu masih dibenarkan. Iya. Iya. Oh. Betul, harus ada. Ya kalau mengacu kepada hukum fikih, Pak, kita itu kan bagian jelas. Kita bisa ngerti sepertiga itu kan berdasarkan timbangan. Atau setidaknya, katakanlah kayak kepala, kulit, jeroan itu kan tidak termasuk bagian yang dibagi-bagikan. Katakanlah bagian daging dan tulang. Setidaknya minimalnya sepertiga itu ambil dari paha belakang itu. Iya, boleh seperti itu. Tapi karena kita ini bentuk panitia, itu lebih selamat kalau kemudian dengan cara ditimbang terlebih dahulu.
Bahasanya itu lebih mendekati kepada keadilan daripada kita hanya berdasarkan kira-kira. Nanti ada orang komplain, kok ternyata iya kalau kebetulan dagingnya bagus. Kalau pas dapat dagingnya jelek kan orang jadi kapok gitu, khawatir. Oh, daging yang paling bagus untuk yang kurban. Iya. Paha belakang. Iya. Itu sih teknis sih, Bang. Betul. Ada keterbatasan. Iya. Cukup? Apa ada yang masih bertanya? Silakan. Pak De, ada yang tanyakan? Cukup? Baik, kita. Oh, nazar. Nazar itu ya tergantung kalimatnya. Nazar itu berdasarkan dari kalimat yang diucap. Kalau misalkan aku nazar motong sapi, ya berarti sapi 1 ekor utuh. Nggak boleh ia menerima bagian apapun dari sapi yang ia nazarkan. Kalau misalkan nazarnya saya kurban 1 ekor sapi, kalimatnya kurban, berarti hukumnya kurban. Dia ada hak 1/3. Tapi kalau nazarnya kalimatnya saya nazar motong 1 ekor sapi, bahasanya motong, bukan kurban, maka hukumnya utuh dibagikan 1 ekor sapi. Jadi kembali kepada kalimat yang ia ucap. Ya, dan hukumnya wajib. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah. Iya, silakan. Kambing untuk 1 orang. Sapi 7. Sapi untuk orang 5. 7 itu hitungan maksimal. 7 itu hitungan maksimal. Kalau kurang boleh. Sapi 1 orang juga boleh. 2 orang boleh. Iya. Yang nggak boleh lebih dari 7. Jangan salah paham ya. Sapi untuk 7 orang. Kalau nggak 7 orang nggak boleh, nggak ada. Ya, itu maksimalnya untuk 7 orang. Kalau lebih dari 7 nggak boleh. Kurang dari 7, 1 orang pun boleh. Iya, 2 orang boleh. Yang nggak boleh lebih dari itu. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Karim, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham. Da'awahum fiya subhanakallahumma wa tahiyatin fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.